Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Purbio Miko, channel seputar dunia akademik dan publikasi dosen. Nah, hari ini saya akan share kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya tips memilih jurnal baru yang berpotensi menjadi Sinta 2. Nah, ini menarik. Biasanya kalau jurnal baru itu kan kadangkala orang enggan. Nah, ini kita terbalik. Ini jurnal baru harus kita bidik. Kenapa? Karena punya potensi menjadi Sinta 2. Nah, saya akan review ini. Akan review salah satu jurnal yang baru ya. Yang kalau tidak salah ini baru diterbitkan tahun 2021. 21, 22, 23, sekarang 24 ya. Tahun pertama kali publish adalah 2021, yaitu Journal of Islamic Economic and Business Research ya, ini dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, kita bisa lihat di sini, ini halaman utamanya dan ini ada beberapa menu ya. Nah, sebelum kita kupas ya, kenapa saya kemudian memilih jurnal ini ada beberapa alasan mendasar. Ya, kebetulan saya juga pengelola, itu pengelola Jurnal Manajemen Universitas Bung Hatta ya. Sedikit mungkin promosi ya. Ini kebetulan Sinta 3, kebetulan saya mengelola bersama tim. Yang alhamdulillah Sinta 3 sedang reakreditasi. Mudah-mudahan juga bisa bertransformasi seperti JIE ini ya, JIE BR menjadi Sinta 2. Mohon doanya. Nah, sedang menunggu hasil reakreditasi. Oke, kita ke fokus ke sini ya. Tips memilih jurnal baru yang berpotensi menjadi Sinta 2. Nah, dalam Arjuna sendiri, ya akreditasi jurnal nasional, itu ada beberapa ketentuan. Salah satunya coba kita lihat, ini adalah pedoman akreditasi jurnal ya tahun, kita lihat dari headernya, tahun 2021, pedoman akreditasi jurnal ilmiah. Nah, di dalam pedoman ini seluruh pengelola jurnal ini sangat fokus ya dalam dua hal ini ya, yaitu unsur dan bobot penilaian. Untuk menjadi Sinta 2 ya, pengelola jurnal itu harus fokus ke bobot substansi ya. Ini ada dua bobot, yaitu manajemen, ini terkait tata kelola ya, OJS, kemudian mekanisme editor, reviewer, naskah dan sebagainya, template dan sebagainya. Nah, sedangkan substansi ini lebih merefer kepada substansi artikel, berarti mutu artikel. Tentu salah satunya scope artikelnya harus pasti masuk ke scope jurnalnya ya. Kemudian gaya selikung. Gaya selikung ini adalah gaya yang sudah ditetapkan oleh masing-masing pengelola jurnal. Setiap jurnal memiliki gaya selikung beda-beda. Kemudian gaya penulisan tadi ya. Nah, termasuk gaya penulisan. Nah, ternyata bobotnya itu 52%. Ya. Jadi salah satu bentuk jurnal baru yang fokus mereka ingin ke Sinta 2, ini biasanya mereka akan fokus kepada mutu artikel. Ya, substansi artikel. Ya. Substansi artikel itu apa saja, kemudian gaya penulisan juga apa saja. Ya, kita coba ke sini. Ya, ini terakreditasi peringkat 2 ketika nilai bobot totalnya adalah besar dari 70 dan kurang dari 85. Nah, mohon maaf terlewat ya. Ini ada tanda bintang substansi. Ya, ini ada keterangan jurnal ilmiah dinyatakan terakreditasi peringkat 2 apabila sekurang-kurangnya memperoleh nilai 70 ya, karena besar sama dengan 70 ini. Dan ini substansi dan manajemen ya, 70 ini dengan nilai substansi sekurang-kurangnya 26. Jadi, di substansi ini ya sekurang-kurangnya nilainya adalah 26. Ini nilai maksimal 52. Nah, kita fokus ke terkait substansi artikel ya. Nah, di substansi artikel itu apa saja, kemudian di manajemen. Nah, kita sedikit lah mengulik ke manajemen dulu lah. Nah, ini saya kira kita perlu merefer ini, yaitu pelibatan mitra bestari. Melibatkan bestari berkualifikasi internasional besar dari 50%. Nah, kita lihat nih. Kata kuncinya adalah lebih dari 4 negara atau lebih. Skornya tinggi. Kalau 2 sampai 3 negara skornya hanya 4. Nah, kalau 4 lebih berarti skornya maksimal 6. Coba kita lihat ya. Kita lihat dari mitra bestari, reviewer, ada berapa negara? 1 ya, 2, kemudian mana? Malaysia, Pakistan, Indonesia 3 ya, 4, 5,
ya. Thailand, Afrika, ya. Kemudian mana lagi? Pakistan masih sama, kemudian masih sama South Amerika. Wah, berapa tadi ya? 5 ya. 1 2 ya. 3 ya, 4 ya, 5 6. Oh, 6 sama Indonesia ya. Berarti terkait mitra bestari ini nilai maksimal ya. Ya, untuk jurnal itu tadi. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, kualifikasi Dewan Penyunting, ini editor berasal dari 4 negara atau lebih, nilainya maksimum 5. Nah, kita cek. Nah, caranya kita cek kalau jurnal baru yang bagus itu biasanya kelihatan. Ya, kelihatan. Ya, kita lihat ada Bangladesh, ada Indonesia, ya. Ada Pakistan lagi. Ya, kemudian ada Maroko. Wah, sudah 5 ya. UK sudah lebih dari 5. Padahal skor 5 itu butuh hanya 4 negara. Nah, sudah nilai maksimum. Nah, ini ya dari mulai reviewer, dewan editorialnya atau editornya. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir adalah ini. Nah, ini nih. Distribusi asal penulis lebih dari 5 negara. Nah, kita lihat ya. Coba kita lihat ya. Kita lihat dari mulai arsipnya ya, arsipnya. Kita lihat mulai tahun pertama publish tahun pertama ya. Nah, ini ternyata dari pengelola sudah memberikan gambaran dari aspirasi penulis ya, aspirasi wawasan. Nah, maaf, asal penulis lebih dari 5 negara. Skornya adalah 8. Nah, kita lihat dari mulai sini ya. Ini sudah ada 1 2 3 4 5. 5 ini 4 ya. Ini 3, ini 1 2 3 4 5 5. 1 2 3 4 ya. Di sini ada rata per tahun. Ya, rata per tahun berarti saya kira kalau kita ambil contoh beberapa isu ya, ini mendekati ya, 4 dan 5 kalau rata-rata. Berarti kalau umpamanya 9 ya 4,5 ya, nggak mungkin negara jadi 4,5 ya. Kalau 10 berarti emang rata-rata 5. Sangat mendekati ya angka 5 rata-rata per tahun. Skornya 8. Ya, mungkin mendekati 7,5 sampai 7,8 mungkin ya. Saya nggak tahu, ini asesor yang menilai. Nah, ini ya teman-teman Bapak Ibu. Jadi kalau memilih ya jurnal yang baru ya, jurnal yang baru salah satunya adalah dari sisi tadi reviewer, mitra bestari, editorial team. Kemudian dari sisi substansi tadi ya, substansi berarti ya artikelnya ya. Artikelnya, kemudian dari asal penulis tadi ya. Nah, alhamdulillah ya, alhamdulillah saya ya berkontribusi ya di isu yang Desember ya, waktu itu di Desember alhamdulillah publish. Nah, di sini ya alhamdulillah saya publish. Ya, publish dan secara pengumuman ya, karena ini sudah hasil akreditasi ya, ditetapkan ya alhamdulillah Journal of Islamic Economic and Business Research has been indexed by Sinta Grade 2. Wah, ini ya alhamdulillah. Nah, jadi sudah kebayang ya. Jadi untuk melihat jurnal baru biasanya satu dari sisi institusi. Nah, cari institusi-institusi yang memang sudah punya benchmarking kualitinya oke. Ya, salah satunya perguruan tinggi swasta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini sangat unggul ya menurut saya, tidak hanya unggul, sangat unggul dari sisi juga terkait tata kelola jurnal. Dan menariknya ini ya. Menariknya di sini adalah free Bapak Ibu teman-teman. Nah, siapa nggak suka nih jurnalnya baru dalam tanda kutip ya. Sebenarnya pengelola itu butuh sekali artikel yang bermutu yang kolaps. Ya, kolaps itu berarti kita autornya dengan internasional. Jadi triknya Bapak Ibu ya, itu Bapak Ibu coba berkolaborasi sama rekan yang ada di luar Indonesia untuk menjadi co-author. Nah, salah satunya itu strategi saya yang saya adopsi untuk yang ini. Nah, ini saya ambil ya salah satu partner itu dari
Bahrain ya, Bahrain. Nah, University College of Bahrain ya. Nah, ini akan menjadi nilai jual yang tinggi. Kenapa? Karena pengelola butuh meningkatkan tadi skor dari aspirasi wawasan penulis, asal penulis. Ya, sehingga di edisi Desember ini Bahrain pasti naik ya. Di sini Indonesia ada Bahrain, ada Malaysia, ada Taiwan. Sehingga win-win solution. Nah, itu saja mungkin Bapak Ibu, silahkan coba yang sesuai scope ya. Ini scope-nya tentang Islamic Research di bidang ekonomik ya. Silahkan Bapak Ibu browsing, mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak Ibu juga ingin mencoba karena free publikasi, free of charge ya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.